Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul azim, balagha rasul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini kita bertafakkur, yaitu bagaimana di saat kita setelah melaksanakan sholat subuh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah kita baca istighfar, membaca daripada sholawat serta memohon ampun kepada Allah supaya dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan daripada kajian tentang keperluan hidup. Keperluan hidup itu adalah ada 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, perumahan. Keempat, kendaraan. Dan kelima, nikah. 5 hal ini adalah keperluan hidup. Dan keperluan hidup ini jangan sampai melupakan tujuan utama, yaitu diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah lalu kita telah sampaikan makanan, yang kajian kedua tentang pakaian, dan yang ketiga sekarang adalah perumahan, yaitu perumahan. Hendaknya kita tidak memaksakan kehendak memaksakan diri atau bekerja keras untuk membangun rumah, sehingga harta dibelanjakan hanya untuk memperluas, mempertinggi atau memperpanjang rumah. Sibuk membangun rumah sampai lupa membangun rumah masa depan di akhirat. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat An-Nasr, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat liqad.
Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lupakan masa depan kamu dan persiapkanlah masa depan kamu. Jadi untuk mempersiapkan masa depan itu ya masa depan yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap rumah atau gedung merupakan beban bagi pemiliknya. Rasulullah bersabda, setiap rumah dan gedung merupakan beban bagi pemiliknya, kecuali bila dibangun dalam keadaan darurat. Suatu hari Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bersama ibunya memperbaiki dinding rumah mereka. Beliau menegur seraya bersabda, kematianmu lebih cepat daripada runtuhnya dinding rumah ini. Demikian pula ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai sedikit harta untuk membeli batu bata yang akan dipasang sebagai pengganti dinding rumahnya yang telah lapuk. Ketika melihat hal itu, Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau lakukan ini?" Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai Rasulullah, dinding ini dibuat hanya agar tempat ini lebih tertutup." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Perbelanjaan yang paling buruk adalah mengeluarkan harta untuk mendirikan sebuah bangunan." Itu Rasulullah sendiri yang berkata kepada istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun megahnya rumah itu pasti akan ditinggal dan akan hancur. Yang terpenting adalah bagaimana memfungsikannya, bukan sekedar tempat istirahat tetapi juga sebagai tempat ibadah, musola bagi anak, istri, dan program-program pengajian di rumah, program-program pengajian ibu-ibu. Juga untuk menghidupkan suasana agama di dalam rumah, sehingga rumah kita penuh dengan amalan-amalan agama yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suasana masjid ada di rumah, yaitu 4 amalan masjid juga ada di rumah. Amalan masjid ada dakwah, ajak mengajak, ya. Ada taklim, yaitu belajar mengajar, dan ada zikir dan ibadah, ada sholat-sholat sunnah, zikir, ya. Ada juga khidmat, yaitu melayani. Itu amalan masjid. Dan bagaimana rumah kita juga ada amalan-amalan tadi. Ada dakwah, saling mengajak istri kepada anaknya, suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya untuk taat kepada Allah, untuk menutupi aurat, untuk mengajak sholat di mana azan dikumandangkan, ya. Ada dakwah, ada pengajaran bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara zakat, sedekah. Semua ilmu-ilmu agama. Jadi bagaimana rumah-rumah kita menjadikan madrasah-madrasah untuk membangun diri, membangun jiwa untuk bagaimana bisa taat kepada Allah dan mengikuti cara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Solu ayuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mafhum hadisnya, "Sholatlah kalian, wahai manusia, di rumah kalian,
karena sholat yang paling utama adalah sholat seorang di dalam rumahnya kecuali sholat fardu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi rumah, kita membangun rumah, mendirikan rumah ya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana di rumah ada sholat-sholat sunnah, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat tasbih, ya banyak sekali. Ada zikir-zikir, ada ajak mengajak, ada belajar mengajar. Di rumah kita menghidup bagaimana masjid baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, para lelaki telah berangkat pergi membawa hadis darimu. Sediakanlah untuk kami suatu hari yang kau bisa mengajari kami apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Nabi SAW bersabda, "Berkumpullah kalian pada hari ini, dan itu di rumah si fulan." Yaitu diadakan pengajian di rumah-rumah, diajarkan agama di rumah-rumah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu mereka berkumpul dan Rasulullah SAW mendatangi rumah mereka, mengajarkan kepada mereka sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, muttafaqul alaih. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, itu tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya kita fungsikan rumah kita sebagai madrasah bagi keluarga, mengumpulkan seluruh ahli keluarga untuk mendapatkan nafkah iman, nafkah ilmu, dan amal agama. Rasulullah SAW menyuruh istri-istrinya melebihkan masakan untuk dibagi-bagikan kepada tetangganya, walaupun itu hanya kuah daging saja. Jadi Rasulullah SAW menyuruh istri-istrinya untuk memasak makanan, kuahnya diperbanyak dan dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita untuk selalu bersedekah, bersedekah, sehingga dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita. Hendaknya kita fungsikan ya di rumah kita, walaupun ya hanya pengajian sedikit-sedikit. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika hendak menyembelih kambing, sebelum dipotong dia telah memerintahkan pelayannya untuk memberi daging kambing kepada tetangga di depan rumah. Setelah dikuliti, beliau mengingatkan lagi pelayannya agar jangan lupa tetangga di depan rumah. Belum selesai dikuliti, belum mengingatkan lagi hingga pembantunya kesal dan berkata, "Saya tidak tuli Tuan, mengapa Tuan menyuruh saya berulang-ulang kali?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya berulang-ulang menyampaikannya karena Rasulullah SAW pun memerintahkan saya berkali-kali." Jadi ketika ada seorang suami ataupun seseorang yang mengingatkan kembali apa yang telah dipotong, tetangganya dibagi-bagi sampai berkali-kali, jangan marah, karena itu adalah contoh baginda Nabi SAW. Kadang-kadang kita baru sekali aja ngomong terus ngomel saja ya. Nah itulah. Jika tidak ada sesuatu agama di dalam rumah, maka keluarga kita akan tersuasana dengan keadaan-keadaan yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena setan akan berdakwah selama 24 jam di dalam rumah dengan membuat suasana bioskop,
diskotik, hotel, suasana restoran hanya sekedar sebagai tempat makan, minum, hiburan, tidur, dan istirahat. Hari ini kita telah terjajah ya oleh orang-orang di luar Islam, telah buat suatu alat sehingga alat itu menjadikan lupa kepada kita. TV digital, acaranya 24 jam ya. Makanan tinggal COD ya. Beli minuman datang, makanan datang ya. Kita nyetel musik ya. Nah, ini. Bagaimana rumah-rumah kita ini akan mendapatkan keridhaan Allah kalau di dalamnya itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. 3 golongan yang tidak akan masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang menggunakan rumahnya untuk berbuat dayus, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, salasun qad harramallahu alaihimul jannah, mutminal khamri wal aqu wadayusu lazi yukiru fi ahlihi khobas. 3 jenis manusia yang Allah haramkan atas mereka masuk surga, yaitu peminum khamr, orang yang minum minuman keras, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, dan dayus, yaitu orang yang merelakan kekejian terjadi dalam keluarga. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk perbuatan diyasah adalah orang yang melihat dan tidak berusaha melarang perbuatan maksiat di dalam rumah tangganya, seperti rumah tempat perjudian, rumah untuk minum-minum, rumah untuk berzina, atau di dalam rumah itu terdapat perabot-perabot dan gambar-gambar yang diharamkan, termasuk segala benda-benda yang secara langsung maupun tidak langsung membuat lalai dari zikrullah, ingat kepada Allah, dan tidak menambah ketaatan sedikit pun kepada Allah, apalagi gambar hidup pada layar kaca, layar LED, layar HP yang mempertontonkan aurat wanita dan pria yang sudah jelas sekali keharamannya. Naudzubillah min dzalik. Seorang istri wajib menerima nafkah batiniah. Yaitu apa? Nafkah batiniah. Nafkah batiniah adalah iman, amal, dan ilmu. Selain nafkah lahiriah. Nafkah lahiriah apa? Makan, pakaian, perumahan, biologis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Rasulullah bersabda, la yalqallaha ahadum bi dzambin a'zama min jahalati ahlihi. Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Jadi ya, tiada dosa yang paling berat, yaitu ketika menghadap Allah seorang membiarkan kebodohan di dalam keluarganya. Dalam ini tidak ada pendidikan agama, kelalaian suami tanggung jawabnya. Orang yang pertama kali menghentikan, menuntut seorang laki-laki pada hari kiamat kelak di hadapan mahkamah Allah adalah istri dan anak-anaknya. Anak istrinya akan berkata, wahai Tuhan kami, wahai Rob kami, saya menuntut hak kami yang ada dalam tanggung jawab lelaki itu. Mintalah pertanggungjawabannya, karena ia tidak mengajarkan kepada kami ilmu agama yang belum kami ketahui
dan ia pun memberi makanan yang haram kepada kami sedangkan kami tidak mengetahui hal tersebut. Demikianlah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada keperluan hidup kita, yaitu perumahan, dan insya Allah kita lanjutkan di lain waktu, yaitu keperluan hidup dengan kendaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan keimanan kita dan amal kita sehingga kita bisa terselamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.